Gue ambil 1000 foto menggunakan iPhone paling simple yang pernah ada, iPhone 16e. 16e ini lumayan kena buat gua karena gua pribadi juga datang dari iPhone SE generasi pertama. Abis itu gue ganti ke SE generasi kedua. Abis itu gue beliin mantan gue yang sekarang udah jadi istri iPhone 13 mini. Dan gue ambil dia punya iPhone 12 mini yang masih gue pakai sampai sekarang. Jadi sebagai orang yang nggak terlalu peduli-peduli banget sama generasi iPhone yang terbaru, 16e ini udah paling masuk akal. Tapi gue pikir untuk cobain kameranya ini dan mengambil sampai 1000 foto, kalau cuma foto-foto di Jakarta dan di sekitar rumah gue, kayaknya kurang seru gitu. Apa gue coba bawa jalan-jalan ya? Gue bawa HP ini untuk jadi kamera utama gue di trip gue kemarin ke Vietnam. Dan gue udah ambil sekitar 1125 foto. Dan inilah beberapa hal yang gue notice. Coba kita bahas. Annyeonghaseyo semuanya. Ini lagi di Vietnam ya. Dan ini hari pertama sebenarnya. Hari kedua sih. Kemarin hari pertama kita udah nyampe, udah jalan-jalan dan semuanya. Ini pagi-pagi kayaknya kita mau pergi ke Bana Hills gitu. Dan video ini tuh gue pengen cobain ini HP 16e ya, dan semua videonya bakal di shot pakai kamera ini doang di 4K 30 fps, dan gue juga bakal ambil banyak banget foto. Justru sebenarnya gue sekarang nggak bawa kamera gitu, gue cuman handalin kamera ini doang yang sebenarnya bikin gue agak sedikit sakit hati ya, karena gue suka foto-foto dan untuk nggak bawa kamera favorit gue ke luar negeri itu agak gimana gitu, agak aneh lah pokoknya. Ini gua pakai kamera depan ya, by the way. Lumayan bagus sih, gue lihat dari layarnya ini ya. Coba kita ganti ke kamera belakang. Nah, ini kamera belakangnya gue nggak terlalu percaya banget sebenarnya, bukan karena kualitasnya ya. Gue yakin kualitasnya bagus, tapi nggak ada wide angle. Jadi kalau kayak gini, gue nggak bisa lihat diri gue nggak tahu gue di tengah atau enggak gitu. Dan ya itulah limitasi HP ini, kameranya cuma satu. Jadi menarik juga sih, HP yang kameranya ada limitasinya. Jadi kita tes, gua rasa itu bakal menarik. Itu kalau handphone rusak ya? Untuk gadget-gadget yang gue bawa di trip kali ini, udah jelas iPhone 16e-nya sendiri yang sebenarnya dipinjemin sama studio ponsel. Thank you banget ke mereka yang udah pinjemin gue untuk trip kali ini. Dan kalau kalian lagi cari barang-barang keperluan Apple lah, atau iPhone-nya sendiri juga, dan merek-merek lain kayak Samsung juga ada, langsung aja gas ke studio ponsel untuk harga dan servis yang terbaik. Dan karena HP-nya ini pinjeman, jadinya gue pakein casing dari UAG yang gue bisa percayain kalau misalkan ada jatuh itu nggak bakal kenapa-napa HP-nya. Ini juga bikin HP-nya yang awalnya nggak ada MagSafe, jadi ada MagSafe. Selain itu, gue juga bawa Samsung S24 Ultra dengan casing UAG juga. Di setiap boxnya itu udah ada tulisannya ya, ini udah di drop test dari ketinggian berapa meter gitu. Jadi kalau misalkan jatuhnya dari ketinggian tangan kita kayak gini, atau mungkin jatuh dari meja, itu udah pasti aman banget. Bahkan sebenarnya HP gue yang ini, Samsung S24 Ultra, itu juga jatuh pas di trip. Tapi untungnya gue pakai casing dari UAG juga. Karena kita bakal jalan-jalan seharian penuh, gue juga siapin powerbank ya untuk HP-HP gue. Yang gue bawa ini powerbank merek dari Movi yang gue suka banget karena udah ada include kabel USB-C dan juga kabel lightning-nya juga. Cocok untuk gue yang pakai dua HP, satu iPhone 12 mini dan satu lagi Samsung S24 Ultra. Size-nya ini compact banget loh, bahkan kayak HP kalau dari jauh tuh.
Yang bikin enak juga kabel USB-C-nya ini bisa jadi output dan juga input. Jadi kalau misalkan kita mau cas power bank-nya, tinggal dicolok aja ke outlet dan dia udah ngecas gitu. Jadi enak banget. Untuk kameranya, seperti yang gue bilang, gue nggak bawa kamera digital apapun ya. Gue cuman andelin iPhone 16e-nya doang untuk segala keperluan foto-foto dan juga video. Tapi sebenarnya gue juga ada bawa kamera film yang tujuannya buat iseng-iseng foto sesekali doang. Celana pendek cuy. Bagus banget woy di sini. Di kamera sih kayaknya nggak terlalu kelihatan ya betapa kayak kerennya gitu tempat ini. Lihat ini gedung kayak udah tua gitu. Sampai ke sana terus ditutupi sama embun semuanya. Holy Jesus. Gila ini semua orang langsung mau foto dong. Langsung foto semuanya. Cakep sih. Coba kita lihat foto-fotonya ya. Nah, hal pertama yang kita harus bahas itu udah jelas kameranya cuma satu doang. Dan ya ternyata ini memang nggak enak sih ya. Atau mungkin kita udah ke-spoil aja sama HP-HP yang kameranya itu udah selalu lebih dari satu. Di trip ini gue baru kerasa ternyata ultra wide itu bakal ngebantu banget sih di situasi kayak gue gini ya, kayak vlogging jalan-jalan gitu kan. Ada banyak banget situasi dimana gue ngerasa gue butuh banget ultra wide gitu untuk sesimpel kasih lihat interior supaya lebih luas, atau mungkin kasih lihat gedung-gedung yang menarik, dan juga sesimpel kalau gue pengen punya perspektif baru aja gitu. Karena ultra wide ya lumayan seru menurut gue. Ini perbedaan kamera utama dari 16e dan ultra wide dari iPhone 12 mini gua. Gua udah mulai kedinginan sih. Jarinya sakit. Lihat atas. Sekarang sih 13 derajat di sini. Hidung gua mulai merah juga sih. Dingin banget. Nafas aja udah mulai susah-susah gitu. Woi, pohonnya keren. Hujan. Jadi kita kesini tuh pengen main yang serodotan itu loh. Ada 3 kayaknya. Ini tracknya tuh. Anjir seru banget kayaknya. 3-3-nya tutup. Cah. Ini sih kayaknya emang lagi musimnya berembun ya. Karena di foto promonya itu kita bisa lihat sunset tau nggak di sini. Tapi di sini nggak kelihatan apa-apa. Itu tangannya aja samar-samar doang kan. Gila kebetulan. Di kameranya sendiri ada settingan 1x dan juga 2x, tapi ingat 2x-nya itu cuma nge-crop di bagian tengahnya doang. Yang sebenarnya sih nggak terlalu parah-parah banget, gue masih merasa cukup bagus ya, karena megapikselnya itu udah di 48 megapiksel. Jadi ya kita bisa crop lumayan jauh dan detailnya itu tetap ada.
Untuk kameranya sendiri, secara hasil sih udah bagus banget menurut gua. Tone warnanya juga enak, Apple banget lah bisa dibilang ya. Pas gelap-gelap juga masih asik hasilnya. Pokoknya kamera yang kita bisa percayain lah. Kita lagi lihat sesuatu yang bagus, keluarin HP, jepret, masukin lagi, lanjut jalan, dan percaya hasil fotonya bakal bagus. Setidaknya itu yang gue rasain pas gue lagi di Vietnam. Gue udah cobain portrait mode-nya untuk iseng-iseng aja, tapi salahnya kayaknya gue nggak save langsung di HP-nya ya. Gue bingung juga kenapa. Jadi pas gue ekspor fotonya ke MacBook gue, fotonya itu bukan dalam portrait mode, tapi tetap biasa aja. Gue inget banget gue ambil foto ini untuk cobain portrait mode-nya, tapi setelah gue pindahin ke laptop, portrait mode-nya hilang. Ini balik ke foto biasa aja, yang jujur gue sih lebih suka. Gue inget portrait mode-nya itu nggak halus, kayak ujung-ujungnya itu agak sedikit kasar-kasar. Dan ya, kalau misalkan gue masih punya 16E ini, gue juga kayaknya nggak bakal pakai portrait mode-nya. Nah, kalau untuk kualitas videonya sih, jujur aja gue nggak ada komplain sama sekali ya. Tapi perlu bilang kalau gue memang bukan orang video banget ya, gue juga rekamnya pakai settingan auto semuanya. Lagian ya, gue juga pikirnya kebanyakan orang juga bakal rekamnya itu dengan settingan seperti ini. Dan untuk jalan-jalan seperti ini sih, menurut gue udah lebih banget dari cukup kualitasnya ya. Sekali lagi, dari segi kualitas sebenarnya nggak perlu dipertanyain. Bagus kok, tapi ya kameranya itu. Coba aja ada ultrawide. Sawadikap semuanya, ini udah hari terakhir ya, besok sih kita pulang. Mestinya sih hari ini lebih chill gitu, nggak terlalu ngapa-ngapain. Dan sejauh ini sih gue udah ambil foto sekitar kayak 900-an gitu. Jadi ya kita lihat aja hari ini kayak gimana, kalian ikut bareng gue dan kita bakal ambil foto lebih banyak lagi. Semua di video kalau gua ngomong itu gua pakai mikrofon ya, yang tinggal langsung colok aja ke HP-nya, jadi suara mic aslinya kalian nggak bisa dengar. Tapi sekarang gua rekam ini secara natural aja di studio tempat yang oke lah soundproofingnya ya. Dan buat gua sih mikrofonnya udah bagus-bagus aja, terutama di situasi yang tertutup seperti ini. Ini sekarang gua lagi di luar, jauh lebih berisik dibanding ruangan tadi ya, banyak angin juga, ada suara kayak truk lewat gitu. Tapi overall sebenarnya suaranya juga tetap masih bagus sih dari yang gue dengar, dan kita juga bisa edit kan ya di aplikasinya langsung, kayak ganti suaranya itu jadi in frame supaya lebih fokus ke suara kita doang. Dan ya sebenarnya kalau kalian pengen jadiin ini kamera satu-satunya gitu, terutama untuk video juga, nggak perlu pakai mic juga, menurut gue udah oke-oke aja sih. Tapi ya kalau kalian udah punya mic ya pakai aja juga nggak apa-apa. Ini baru pertama kali lihat nih, ada lampu merah untuk masuk parkir. Tuh, please follow the traffic lights. Kalau hijau baru kita boleh masuk. Dan nanti dia merah. Kenapa harus kayak gitu? Jadi overall setelah gue lihat video-video dan juga foto-foto yang gue ambil pakai iPhone 16e, konklusi gue adalah ini kamera yang sangat-sangat
mampu banget. Cuman ya pertanyaannya itu adalah ini HP buat siapa? Kalau untuk gua sebenarnya bisa-bisa aja pakai HP ini untuk keperluan sehari-hari ya, karena gua ada HP kedua gitu. Jadi kalau ada apa-apa, gua bisa pakai HP yang ini. Kalau pengen ultra wide, gua bisa pakai HP yang ini. Dan memang kebutuhan iPhone gua itu sangat-sangat simple. Sebenarnya gua cuma butuh AirDrop aja sih untuk ke gua punya MacBook ya. Jadi iPhone 16e yang super simple kayak gitu, gua jujur aja aman banget. Gue sih bisa lihat ini HP mungkin cocok untuk anak pertama gitu yang baru pernah punya HP dan memang pengen dimasukin ke ekosistem Apple. Inilah HP yang termurah gitu, yang baru ya, bukan HP bekas gitu. Kebutuhan anak-anak kayak gitu ya udah jelas nggak sebanyak kayak kebutuhan kita lah yang udah pada gede. Untuk orang tua mungkin bisa juga, tapi zaman sekarang sih orang tua juga udah butuh gitu HP yang kameranya setidaknya lebih lah dari satu ya, karena mereka pasti udah banyak tuh foto-fotoin atau videoin cucu mereka. Jadinya gue liatnya sih punya ultra wide dan juga zoom itu pasti kebantu banget. Tapi kalau untuk kita nih yang udah dewasa, udah kerja cari duit sendiri ya, butuh beli HP baru, mungkin HP yang dulunya rusak dengan uang 12 jutaan kan ya kalau nggak salah 16e. Buat gue sih mending nambah dikit lagi, ambil yang 16 biasa aja. Itulah yang gue bakal lakuin kalau misalkan gue harus beli iPhone baru. Atau mungkin lihat iPhone yang versi dulunya kayak 14 atau mungkin 15. Bagi pihak AirAsia, kami mengucapkan selamat berpuasa. Tapi itu aja untuk video ini. Kasih tau gue apakah kalian suka dengan tipe konten seperti ini ya. Dan kalau kalian suka, boleh banget kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Kan itu sengaja. Aman kan UAG. Lu sengaja mengambil ekspresi gue ya? Nah, gue sih berharap dapetnya jangan orang lah ya. Bosen, pengennya yang hantu-hantu gitu. Coba kita lihat. Ini Kevin yang pilih nih. Kalau orang, Kevin bayarin. Monyet gak sih? Bukan hantu? Bukan orang? Pengennya yang penting selain orang kan? Monyet sih. Scary mo. Oh, belum. Yang mana sih? Ini. Wow. Tadi direkam nggak waktu milih? Aku bilang ini kan? Oh ya, lu bilang ya? Iya, kayaknya yang ini deh. Gitu. Cakep. Lucu-lucu. Kacamatanya dalam kayaknya. Itu ada topinya. Oh iya, ada topinya. Dikit sih pas dia. Wah. Kayaknya best daripada semuanya itu ya. Yeah. Inilah kamar gua. Sharing sama Kojek. I am Cherries Apple Pro tuh lagi di luar tuh dia. Gua tidur, itu dia. Woi, kelas mewah lah ini, mewah. Gua nggak tahu ini apaan, tapi kelihatannya sih enak. Jadi kayak gini. Jadi pesannya satu. Kita coba. Oke lah. Nah ini enaknya ada wide angle tuh kelihatan semua. Kalau kamera satu cuman di iPhone 16e susah sih fotonya. Anjing itu busnya RGB cuy. What the hell?